Bagaimana cara kerja metode Sedona dalam membantu Anda melepaskan emosi yang menyakitkan dalam hidup? Mari kita belajar bersama dengan menonton video ini hingga akhir. Selamat datang di channel Pergi Untuk Kembali karena Anda layak untuk bahagia. Anda mungkin pernah mendengar bahwa memendam emosi atau menyembunyikannya di bawah karpet bukanlah cara yang sehat untuk mengatasinya. Namun, Anda mungkin juga diajari bahwa seorang gadis dewasa ketika memiliki masalah emosi tidak boleh menangis atau tetap bertahan dengan emosi tersebut, atau tidak boleh mengatasinya dan hanya cukup menerima. Jadi apa yang seharusnya Anda lakukan dengan emosi Anda? Saran saya, Anda boleh gunakan salah satu metode, yaitu metode Sedona, yaitu sebuah proses swadaya zaman baru untuk melepaskan emosi negatif sehingga Anda dapat menyingkirkannya dan melangkah lebih ringan dalam hidup Anda. Metode Sedona kedengarannya seperti janji besar. Anda bisa melepaskan amarah begitu saja, tapi memang begitu adanya. Seperti banyak metode penyembuhan atau alat kesehatan mental lainnya, metode ini tidak cocok untuk semua orang. Namun, bacalah beberapa ulasan di Amazon tentang buku metode ini, dan Anda akan melihat bahwa bagi sebagian orang, metode ini telah mengubah hidup mereka. Metode Sedona didasarkan pada gagasan bahwa meskipun kebahagiaan dan ketenangan merupakan kondisi bawaan kita, namun beban emosional seringkali mengaburkannya. Maka dengan menggunakan serangkaian pertanyaan, prosedur ini memungkinkan orang untuk mengenali dan melepaskan perasaan ini. Seorang bernama Gary Tucker, psikoterapis berlisensi dan kepala petugas klinis di Diamor Mental Health, telah menggunakan metode Sedona sendiri dan dengan klien. Pada tingkat pribadi, ia telah membantunya dalam terapi sebagai pendekatan yang efektif untuk manajemen stres dan melepaskan beban emosional. Sebagai seorang konselor profesional, ia biasanya memperkenalkan teknik ini kepada klien yang bersedia mencoba berbagai metode pengendalian emosi. Ketika digunakan bersama dengan intervensi terapi lainnya, ini dapat membantu orang memperoleh keterampilan dalam melepaskan perasaan negatif dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan metode Sedona dan siapa saja yang dapat memperoleh manfaatnya? Berikut ini hal-hal yang perlu Anda ketahui. Metode Sedona adalah teknik swadaya yang dirancang untuk membantu individu melepaskan emosi negatif, stres, dan keyakinan yang membatasi. Dan jika metode Sedona memiliki lagu bertema, maka lagu itu adalah Let It Go dari Frozen. Pada dasarnya, kebanyakan dari kita telah diajarkan untuk menekan emosi kita
karena satu dan lain alasan. Metode Sedona berusaha mengajarkan Anda cara merasakan perasaan Anda dan melanjutkan hidup tanpa terikat. Pendekatan ini didasarkan pada gagasan bahwa meskipun kebahagiaan dan ketenangan adalah keadaan bawaan kita, beban emosional seringkali mengaburkannya. Dengan menggunakan serangkaian pertanyaan, prosedur ini memungkinkan orang untuk mengenali dan melepaskan perasaan ini. Metode ini dikembangkan pada tahun 1970 oleh Lester Levinson, seorang fisikawan dan pengusaha Amerika. Metode ini kemudian dipopulerkan oleh Hal Dawkins, seorang anak didik Levinson, pada tahun 2003. Dawkins menulis The Sedona Method, sebuah buku tentang praktik tersebut. Intinya, metode ini menawarkan proses sederhana untuk mengakui dan melepaskan emosi Anda. Metode ini juga memberi Anda alat untuk membantu proses tersebut dan mengalami pertumbuhan pribadi lebih lanjut, termasuk uraian tentang apa yang disebut 9 keadaan emosional untuk membantu Anda mengidentifikasi perasaan Anda, opsi untuk menyelami emosi Anda lebih dalam, dan lebih banyak panduan tentang cara menggunakan alat ini untuk menetapkan tujuan, melepaskan keterikatan dan kebiasaan, dan tentunya banyak lagi. Cara utama untuk mencoba metode ini adalah dengan membaca buku Dawkins atau mengikuti kursus, acara retreat, dan pelatihan dari instruktur bersertifikat metode Sedona. Buku ini membawa Anda melalui beberapa proses dan model berpikir berbeda yang akan membantu Anda melepaskan, termasuk langkah-langkah keinginan dan kondisi emosional yang diuraikan di bawah ini. Metode Sedona berpotensi membantu banyak orang, termasuk mereka yang menderita stres kronis atau kecemasan, berjuang dengan pengaturan emosi, menginginkan pertumbuhan pribadi dan pengembangan emosional, memiliki harga diri rendah atau gejala depresi, dan berpikiran terbuka terhadap perhatian yang dipadukan dengan strategi swadaya. Namun, tidak ada penelitian tentang metode Sedona yang dipublikasikan di jurnal ilmiah manapun. Penting juga untuk dicatat bahwa metode Sedona tidak dapat menggantikan terapi profesional saat menangani penyakit mental yang parah, karena kasus seperti itu memerlukan intervensi yang lebih komprehensif yang dirancang khusus untuk kebutuhan setiap orang. Bagaimana cara kerja metode Sedona? Inti dari metode Sedona adalah pemilihan 3 teknik untuk menghadapi emosi yang tidak diinginkan yang Anda hadapi. Pertama, memilih untuk melepaskan emosi. Kedua, menyambut emosi tersebut. Dan yang ketiga, menyelami emosi lebih dalam. Apapun yang Anda pilih, tujuan utamanya adalah membebaskan diri Anda dari emosi dan apapun yang menguasai Anda. Beginilah cara mengerjakan teknik-teknik tersebut. Pilihan pertama adalah pilih untuk melepaskan perasaan tersebut. Teknik melepaskan bisa dibilang merupakan ciri khas metode Sedona. Langkah pertama adalah berfokus pada sesuatu yang ingin Anda rasakan lebih baik dan mengidentifikasi emosi yang Anda rasakan. Ini adalah langkah yang tampaknya sederhana tetapi penting. Penelitian telah menemukan bahwa
Memberi label pada emosi yang intens dapat membantu mengurangi keparahannya, dan penelitian berikutnya telah menemukan bahwa mengenali emosi sangat penting untuk membingkainya kembali dan mengelola dampaknya. Langkah kedua adalah mengajukan 3 pertanyaan ini kepada diri Anda sendiri. Bisakah saya melepaskan perasaan ini dari diri saya? Bisakah saya membiarkan perasaan ini tetap ada selamanya? Bisakah saya menyambut perasaan ini dengan baik? Seperti yang dijelaskan Donskin dalam buku tersebut, jawabannya ya dan tidak dapat diterima di sini. Dan langkah ketiga adalah bertanya pada diri sendiri, apakah saya akan melepaskan perasaan ini? Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk menilai kemauan Anda untuk melepaskannya. Kemauan adalah kuncinya. Jika jawabannya tidak, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya lebih suka memiliki perasaan ini? Atau apakah saya lebih suka bebas? Apapun jawaban akhir, lanjutkan ke langkah keempat. Dan langkah keempat adalah bertanya pada diri sendiri, kapan? Jawaban yang tersirat adalah sekarang. Pertanyaan ini dirancang untuk membantu Anda menyadari bahwa tidak ada manfaatnya menyimpan emosi yang tidak diinginkan lebih lama dari yang sudah Anda miliki. Menurut buku Donskin, begitu Anda memutuskan untuk melepaskan emosi, kemungkinan besar Anda akan langsung merasakan perbedaannya. Untuk benar-benar melepaskannya, Anda harus menyingkirkan semua keterikatan terhadap emosi tertentu. Anda dapat melakukannya dengan memvisualisasikan emosi tersebut meninggalkan tubuh Anda, menyingkirkan hal-hal negatif secara fisik, atau sekedar memutuskan untuk melepaskan semua hal yang terkait dengan perasaan tersebut. Anda dapat mengulang langkah-langkah ini jika perlu. Mungkin perlu beberapa putaran menjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk merasa lega. Jika emosi baru atau lapisan emosi awal muncul, terapkan proses ini lagi. Misalnya, Anda mungkin mulai dengan melepaskan kesedihan hanya untuk menemukan bahwa kemarahan ada di baliknya. Dan pilihan kedua adalah sambutlah emosinya. Menyambut emosi dan membiarkannya terjadi terkadang merupakan salah satu hal yang perlu Anda lakukan untuk melepaskannya. Untuk melakukan ini, Anda perlu berhenti menolak perasaan tersebut. Alami sepenuhnya emosi yang dimaksud, tanpa mencoba mengubah apapun tentang diri Anda atau lingkungan eksternal Anda. Bayangkan emosi tersebut sebagai salah satu karakter dalam Inside Out, dan biarkan emosi tersebut menghantui Anda selama 1 menit. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang menerima daripada menghakimi pikiran dan emosi mereka cenderung memiliki kesehatan psikologis yang lebih baik, termasuk lebih sedikit gejala depresi dan perasaan tertekan secara emosional. Dalam praktiknya menyambut emosi, Anda bisa semudah menyebutkan perasaan itu dan hanya boleh bersamanya tanpa berusaha melakukan apapun untuk mengatasinya. Berkonsentrasilah pada nafas Anda. Jika ada perasaan emosional yang muncul, amati, kenali, lalu alihkan kembali fokus Anda pada cara Anda bernafas untuk menciptakan ruang antara Anda dan emosi itu.
Pilihan ketiga adalah menyelami lebih dalam emosi tersebut. Dalam beberapa kasus, terutama saat emosinya kuat, Anda mungkin perlu menyelaminya lebih dalam. Luangkan waktu sejenak untuk duduk dan memejamkan mata untuk memberikan perhatian penuh pada proses ini. Tenangkan diri Anda dalam perasaan tersebut. Kemudian, ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti, cerita apa yang aku ceritakan pada diriku sendiri tentang emosi ini? Apa sebenarnya inti dari perasaan ini? Bisakah aku membiarkan diriku menyelami perasaan ini? Dengan pilihan ini akan berguna untuk mengeksplorasi 9 keadaan emosional atau melihat apakah salah satu dari 4 keinginan dasar berada di bawah permukaan emosi Anda. Lebih lanjut tentang keduanya akan dibahas di akhir video ini. Menurut Donskin, saat Anda telah mencapai inti emosi yang sesungguhnya, Anda mungkin merasa seperti gelembung telah pecah, membuat Anda merasa tenang dan damai. Jika Anda buntu, ia merekomendasikan untuk beralih ke salah satu teknik lain untuk melepaskan emosi. Selanjutnya, apa saja 4 keinginan dasar metode Sedona? Yang mendasari metode Sedona adalah konsep 4 keinginan dasar. Menurut metode Sedona, ada 4 keinginan utama yang mendasari sebagian besar tindakan dan reaksi manusia. Apa saja 4 keinginan dasar metode Sedona? Menurut metode Sedona, ada 4 keinginan utama yang mendasari sebagian besar tindakan dan reaksi manusia. Keempat keinginan tersebut adalah sebagai berikut: menginginkan persetujuan atau ketidaksetujuan. Kedua, ingin mengendalikan atau dikendalikan. 3, menginginkan keamanan atau ketidakamanan. Dan yang terakhir, menginginkan pemisahan atau kesatuan. Keinginan-keinginan ini merupakan bagian dari proses karena biasanya keinginan-keinginan ini berfungsi sebagai dasar bagi emosi kita. Dengan mengenali kerinduan-kerinduan yang mengakar ini, orang-orang dapat mengidentifikasi mengapa mereka merasa buruk tentang diri mereka sendiri atau orang lain, sehingga mengarahkan mereka untuk menemukan cara-cara untuk mengatasi perasaan-perasaan tersebut. Ketika Anda melepaskan emosi dengan salah satu teknik yang diuraikan di atas, Anda memiliki pilihan untuk merenungkan apakah perasaan ini sebenarnya merupakan topeng bagi salah satu keinginan yang lebih dalam. Misalnya, apakah Anda takut menikah karena Anda menginginkan lebih banyak kebebasan? Kemudian, Anda memiliki pilihan untuk mengeksplorasi, lalu melepaskan keinginan itu bersama dengan emosi. Mari kita dalami keempat keinginan utama pada manusia dan bagaimana keinginan itu mungkin muncul pada diri kita. Yang pertama adalah persetujuan atau penolakan. Menginginkan persetujuan adalah kebutuhan akan pengakuan cinta dan penerimaan dari orang lain. Jika Anda menginginkannya, kemungkinan besar karena Anda merasa tidak memilikinya. Di sisi lain, penolakan agak sulit diterima atau dipahami. Seolah diri kita ingin selalu disetujui, diterima, dicintai,
disenangi, dan tidak siap untuk mendapatkan penolakan atau sulit menerima penolakan akan keinginan kita. Sebagai contoh, pikirkan cara seorang remaja mungkin dengan sengaja bertindak hal yang tidak baik, dan ia mengetahui bahwa orang tua mereka akan menghukum perilaku mereka. Kira-kira apa yang mungkin melatar belakangi keinginan remaja tersebut? Boleh jadi remaja punya keinginan yang mesti disetujui oleh orang tuanya dan tidak siap jika tidak dikabulkan atau ditolak, maka mereka melakukan hal itu sebagai bentuk perlawanan eksistensinya. Karena manusia senang disetujui keinginannya dan tak senang jika ditolak keinginannya. Kedua, untuk mengendalikan atau dikendalikan. Jika Anda ingin mengendalikan orang lain, maka Anda mungkin merasa tidak memiliki kendali. Anda mungkin merasa tidak percaya diri atau membutuhkan orang lain untuk memberi Anda izin untuk bertindak, berbicara, dan lain-lain. Sehingga Anda merasa sulit mengendalikan orang lain. Hal ini terbukti ketika Anda mendapatkan penolakan terhadap apa yang terjadi pada orang atau hal yang ingin Anda kendalikan. Di sisi lain, jika Anda ingin dikendalikan orang lain, Anda pun tak siap dan tidak ingin dengan mudah dikendalikan karena Anda juga punya egosentris untuk mengendalikan orang lain. Ketiga, keamanan atau ketidakamanan. Menginginkan keamanan berarti menginginkan keselamatan, stabilitas, dan kenyamanan. Jika menginginkan keamanan ini, umumnya berarti Anda saat ini tidak memilikinya. Anda mungkin merasa seperti berada dalam mode bertahan hidup. Di sisi lain, menginginkan rasa tidak aman terjadi dalam diri dapat berarti hidup Anda akan terasa terlalu berat, dan tentunya Anda ingin keluar dari pola Anda dan segera mencari cara agar selalu terasa aman. Keempat, pemisahan atau kesatuan. Keinginan ini menunjukkan keinginan ganda pada diri, yaitu menginginkan pemisahan, seperti Anda mungkin terus-menerus mencoba membedakan diri dari orang lain. Dan di saat yang sama Anda menginginkan kesatuan, seperti Anda ingin diterima karena mungkin merasa sendirian atau terisolasi. Itulah 4 hal keinginan utama manusia, yaitu ingin disetujui tapi tidak suka ditolak, ingin mengendalikan orang lain tapi tidak suka dikendalikan, ingin selalu merasa aman tapi tak senang jika tak aman menghampiri, dan ingin tampil berbeda dengan orang lain tapi juga tidak suka jika dibeda-bedakan. Selanjutnya, mari kita mengenal 9 kondisi emosional dalam metode Sedona. Sebagai bagian dari metode Sedona, Donskin menguraikan 9 kondisi emosi yang berbeda yang terkadang disebut sebagai bagan emosi. Bagan emosi dirancang untuk membantu Anda mengidentifikasi emosi Anda setiap kali Anda mengalami kesulitan untuk memahami apa yang Anda rasakan. Setiap kondisi emosi disertai dengan daftar panjang perasaan yang serupa, sehingga Anda dapat menyisir dan menemukan perasaan yang sesuai dengan apa yang Anda alami.
Menggunakan kondisi emosional ini bukanlah bagian wajib dari proses melepaskan, tetapi merupakan alat lain untuk membantu Anda. Bayangkan sebuah pohon. Jika keempat keinginan tadi adalah akar pohon, maka 9 kondisi emosional adalah daun pada cabang-cabangnya. Semuanya hanyalah manifestasi dari apa yang terjadi pada tingkat yang lebih dalam pada akar. Semuanya berguna saat Anda menyebutkan dan mengakui apa yang Anda rasakan. 9 kondisi emosional dari metode Sedona. Yang pertama adalah apatis. Anda mungkin merasa bosan, putus asa, tidak berdaya, acuh tak acuh, ragu-ragu, malas, mandek, atau kewalahan, dan memiliki sedikit energi untuk bertindak. Yang kedua, emosi kesedihan. Ini dapat mencakup perasaan kehilangan, kesusahan, keputusasaan, penolakan, pengabaian, dan bahkan nostalgia. Anda mungkin tidak akan merasa mampu melakukan atau mengubah apapun tanpa bantuan. Emosi ketiga adalah ketakutan. Dalam kondisi emosional ini, Anda mungkin ingin bertindak, tetapi takut akan konsekuensinya atau risikonya. Anda mungkin merasa cemas, rentan, atau waspada. Emosi keempat adalah nafsu. Nafsu tidak selalu bersifat seksual. Nafsu adalah keinginan untuk memiliki sesuatu yang tidak Anda miliki. Anda mungkin merasa tidak puas, kompulsif, iri, atau seperti terjebak dalam antisipasi. Keadaan emosional ini memiliki lebih banyak energi, dan Anda merasa terdorong untuk bertindak sesuai keinginan Anda. Emosi kelima adalah kemarahan. Keadaan emosional ini disertai dengan lebih banyak energi dan pikiran yang lebih jernih, tetapi juga keraguan untuk bertindak. Anda mungkin merasa agresif, kesal, dendam, cemburu, atau tidak sabar. Emosi keenam adalah kesombongan. Dalam kondisi emosional ini, Anda cenderung berfokus pada rasa tidak aman atau kelemahan pribadi Anda dan menolak perubahan. Anda mungkin merasa sombong, kritis, atau defensif. Emosional ketujuh adalah keberanian. Keadaan emosional ini melibatkan tindakan tanpa ragu-ragu. Anda mungkin merasa tegas, antusias, percaya diri, dan termotivasi. Kedelapan adalah penerimaan. Penerimaan adalah perasaan puas bahwa semuanya baik-baik saja sebagaimana adanya dan tidak ada yang perlu diubah. Dan yang terakhir adalah emosional damai. Ini adalah penerimaan, tetapi pada level yang lain, semuanya tidak baik-baik saja. Semuanya sempurna. Anda merasa puas, lengkap, dan bebas. Apakah metode Sedona efektif? Metode Sedona belum dipelajari secara klinis, jadi sulit untuk memastikannya. Namun, bukti anekdotal dan penelitian yang dilakukan pada teknik pelepasan emosi serupa menunjukkan bahwa jawabannya adalah ya. Manfaat metode Sedona. Salah satu daya tarik utama dari metode Sedona adalah betapa sederhana dan praktisnya metode ini karena sangat mudah dan menekankan kesadaran diri. Metode Sedona sangat berhasil. Paling tidak, metode ini dapat membantu Anda meningkatkan kecerdasan emosional, stabilitas emosional, dan kemampuan untuk merefleksikan diri.
secara umum diakui bahwa metode pelepasan emosi yang sebanding dapat menurunkan stres, memperkuat kontrol emosi, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Dan depresi dan kecemasan secara efektif dikurangi dengan perawatan yang berfokus pada emosi yang sebanding dengan metode Sedona. Beberapa orang menemukan bahwa metode ini membantu mereka mencapai kebahagiaan yang langgeng dengan mengatasi masalah emosional yang mengakar. Metode Sedona juga dapat menjadi cara yang efektif untuk melepaskan diri dari gejolak emosi dan pola pikir, perilaku yang berulang, serta hasil yang tidak memuaskan dalam hidup kita. Metode ini sangat membantu mengatasi kecemasan, depresi, menstabilkan naik turunnya emosi, fobia, kecanduan, dan rasa sakit. Metode Sedona bukanlah proses yang bisa dilakukan sekali saja, melainkan ini adalah alat yang bisa Anda tambahkan ke kotak peralatan Anda. Jika berhasil untuk Anda, adalah sesuatu yang bisa terus Anda gunakan kapanpun perasaan tidak nyaman muncul. Meskipun butuh waktu untuk menguasainya, Anda bisa mulai menuai manfaat dari latihan ini sejak hari pertama. Misalnya ketika meditasi, sesi pertama Anda mungkin membuat Anda merasa lebih tenang atau lebih membumi, dan manfaatnya hanya berpotensi meningkatkan dari sana. Setelah beberapa saat, hal itu bahkan bisa menjadi kebiasaan. Seperti kebanyakan teknik pengembangan diri, teknik ini paling berhasil jika diulang-ulang secara berkala dan dalam jangka waktu lama. Jadi, jika Anda ingin melihat hasil nyata dari metode ini, berlatihlah secara teratur. Cobalah melakukannya setiap hari, meskipun hanya selama 5 menit pada awalnya. Kemudian tingkatkan dari sana, hingga akhirnya melakukan sesi yang lebih lama secara teratur setiap minggu. Dan yang terpenting, bersabarlah, bersikaplah lembut pada diri sendiri, dan melepaskan emosi yang sudah mengakar membutuhkan waktu yang panjang. Oke sahabat jiwa, terima kasih telah menonton. Silakan like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan video pembelajaran lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam kaya raya, dan salam bahagia.